10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat Muslim. Saya mohon maaf. Berita Gilbert Memendong baru-baru ini ramai diperbincangkan di media sosial karena pernyataannya yang dimana di dalam sebuah khutbah yang menyinggung-nyinggung ritual agama lain. Dan ini sangat meresahkan bagi agama lain, dan video beliau ini sudah viral di mana-mana dan sehingga diklaim adalah sebuah penodaan atau penistaan agama terhadap agama lain. Nah, menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Gilbert, mohon maaf saya mengatakan ini kurang tepat. Seharusnya Bapak memberitakan Injil yang murni Yesus Kristus di dalam gereja. Kalau saya memperhatikan video Bapak terkait dengan pernyataan Bapak tersebut, maka tidak ada kaitannya dengan persepuluhan, dengan ritual agama lain. Jadi inilah kesalahan dan kehilafan Pak Pendeta Gilbert di dalam hal ini. Dan oleh sebab itu tidak perlu takut dan tidak perlu gengsi. Seorang hamba Tuhan, Laskar Kristus, siap untuk meminta maaf. Oleh karena ini saudara, langsung saja kita saksikan videonya terkait dengan pernyataan Pak Gilbert dan perminta maafnya kepada umat agama Islam, saudara-saudara kita yang tersinggung dengan pernyataan Pak Pendeta Gilbert Memendong. Berikut ini. Di kesempatan ini, secara khusus saya akan mengajak kita mendengarkan video pernyataan yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert di dalam khotbah yang memberikan ilustrasi mengenai ibadah orang Kristen dan agama yang lain. Karena dari pernyataan yang disampaikan dalam video tersebut membuat dia viral, karena ada banyak masyarakat Indonesia yang memberikan tanggapan, reaksi terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert. Nanti di akhir saya juga akan memperlihatkan kepada Anda permohonan maaf yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert terkait dengan pernyataan yang disampaikan beberapa waktu lalu. Nah, di dalam kesempatan ini saya secara khusus akan menyoroti pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert dan perlu saya tanggapi dan berikan penjelasan dari statement-statement yang disampaikan. Nah, kita langsung saja simak cuplikan video berikut ini. Kita tuh kadang-kadang kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Ya, di bagian pertama ini Pendeta Gilbert memulai dengan kalimat kita itu harusnya bersyukur karena kita ibadahnya 1 kali 1 minggu. Berbeda dengan agama sepupu kita. Mereka beribadahnya 5 kali dalam 1 hari. Perlu saya beritahu kepada Anda bahwa memang orang Kristen beribadah setiap minggu atau 1 kali 1 minggu secara rutin di gerejanya masing-masing. Tetapi bukan berarti orang Kristen tidak beribadah setiap hari di rumahnya, di keluarganya, atau secara pribadi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Semestinya orang Kristen itu beribadah setiap hari di rumahnya masing-masing atau juga mengikuti kegiatan-kegiatan rohani seperti persekutuan keluarga, persekutuan wanita, bapak-bapak, pemuda, sesuai dengan waktu yang ditetapkan di gerejanya masing-masing. Memang secara rutin orang Kristen beribadahnya itu 1 minggu 1 kali. Tetapi begini, kadang-kadang orang Kristen ini kurang tahu bersyukur, ya. Sudah tidak ibadah di rumah, tetapi pada waktu minggu juga tidak beribadah. Nah, ini menjadi satu evaluasi bagi kita sebagai orang Kristen. Bagaimana dengan kekristenan kita? Apakah kita sudah menggunakan waktu kita dengan baik dengan datang beribadah tiap minggu secara rutin? Atau
secara konsisten juga kita beribadah setiap hari sampai kita bertemu dengan jemaat setiap minggu. Kita lanjut. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Ya, di bagian kedua ini, Pendeta Gilbert memberikan pertanyaan. Kenapa kita ibadahnya 1 minggu 1 kali? Karena memberinya itu 10%. Dan ini yang saya tidak setuju. Bukan karena kita memberikan perpuluhan 10%, sehingga kita ibadahnya 1 kali 1 bulan. Bukan. Tidak ada hubungannya itu. Kita lanjut. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nah, ini agak rancu ya. Pendeta Gilbert mengatakan saya tidak mau berdebat dengan perpuluhan. Kalau Anda ingin memberikan perpuluhan, silakan. Tapi kalau tidak, dikatakan apa? Tapi bayar pakai 2,5. Maksudnya apa? Nah, kita lanjut supaya lebih jelas ya. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembayang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Pendeta Gilbert. Nah, apa hubungannya coba? Ya, orang Kristen ibadah 1 minggu 1 kali karena berikan perpuluhan 10%. Sementara kalau tidak berikan perpuluhan, berarti harus kasih 2%, tetapi dengan syarat sama seperti saudara sepupu kita harus 1 hari 5 kali. Apa hubungannya Pak Pendeta? Kita lanjut ya. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Paling berdiri nyanyi tepuk tangan, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Nah, di bagian terakhir ini akhirnya Pendeta Gilbert menjelaskan secara terang-terangan bagaimana orang Kristen ketika beribadah 1 kali 1 minggu sesuai dengan perpuluhan yang dia berikan, dan juga saudara sepupu kita mereka beribadah 1 hari 5 kali karena mereka melakukan semua kewajiban mereka. Nah, orang Kristen beribadahnya 1 kali 1 minggu, ibadahnya santai, tidak seperti saudara sepupu kita itu di dalam penjelasannya Pendeta Gilbert Gumendong. Saya tidak setuju ya ketika Pendeta Gilbert khotbah dan menyandingkan ibadah kekristenan dengan ibadah agama orang lain. Apalagi dikasih jumlah persenannya. Ya pasti tidak sesuai lah. Seharusnya Pendeta Gilbert tidak boleh sampai masuk karena itu. Ya. Dan bagi saya apa yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert itu kurang tepat dan tidak etis. Memang seharusnya minta maaf. Tapi kita mendengarkan Pendeta Gilbert sudah minta maaf. Ini videonya. Nah, di pengetahuan saya gitu, wah umat Muslim di situnya yang agak lebih gampang gitu, 2,5%. Tapi setelah bicara sama Pak JK hari ini dia bilang, oh salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya. Itu lebih berat lagi gitu. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan, karena dasar khotbahnya kalau didengar hari itu justru tentang kasih.
kasihlah sesamamu gitu ya kan. Jadi kita mengasihi bukan karena dia bisa berbuat kasih kepada kita, tapi meskipun dia bahkan berbuat jahat. Karena itulah iman Kristen kami, tanpa pipi kiri kasih pipi kanan. Jadi nggak mungkin saya menebar sesuatu yang buruk, karena justru ini seperti otokritik buat kita bahwa ayo kita berbuat lebih baik. Kita belajar dari saudara sepupu. Saya biasanya di dalam gereja menyebut umat Islam sebagai saudara sepupu karena kita lihat dari Abraham, Ishak, dan Ismail. Kira-kira begitu. Semoga di momen yang indah ini kebersamaan kita Indonesia jauh lebih berharga daripada kasakusuk yang terjadi. Dan untuk itu kalau berkenan saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat Muslim. Saya mohon maaf sekali lagi. Nah, teman-teman, itulah dia video atau cuplikan video Pendeta Gilbert terkait dengan pernyataannya yang menyindir ritual agama lain di dalam sebuah khotbah, ya. Dan setelah video tersebut viral dan Pak Gilbert sadar akan kesalahannya, maka beliau segera minta maaf kepada seluruh saudara-saudara kita yang beragama Islam. Saya melihat bahwa permintaan Pendeta Gilbert Lumendong, walaupun dari beberapa orang mereka mengatakan takut dan ketakutan, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan jemaat, takut kehilangan persepuluhan. Ada banyak orang-orang yang saya lihat di dalam komentar-komentar bahwa mereka mengatakan Pak Gilbert takut kehilangan persepuluhan. Nah, bagi saya, apa yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert Lumendong terkait dengan video yang viral tersebut sungguh sangat baik, dan saya acungkan jempol kepada Pendeta Gilbert. Tidak perlu dihiraukan orang-orang yang mengatakan demikian, takut. Ya, kalau kita sudah salah, ya salah. Sebab jikalau kita sudah salah, maka seharusnya kita juga minta maaf. Saya apresiasi dengan kerendahan hati Pendeta Gilbert Lumendong. Dia tidak malu dan tidak gengsi untuk minta maaf di hadapan seluruh saudara-saudara kita yang beragama Islam dan di hadapan tokoh dan juga pernah menjadi pemimpin bangsa ini, yaitu Yusuf Kala, yang meminta maaf atas kesalahan yang dia ungkapkan di dalam sebuah khotbah. Sebab memang itu karakter dan sikap serta sifat umat yang mengikut Kristus, ya. Nah, sekali lagi saya pikir ini sebuah tindakan yang sangat baik dan positif, dan inilah perbedaan iman kekristenan dengan iman agama lain. Pak Gilbert offside, segera meminta maaf tanpa paksaan, tanpa didesak. Namun ketika ia sudah menyadari kesalahan dan sudah offside, segera untuk meminta maaf. Ya, sedangkan Ustadz Abdul Somad yang menista Kristen, menista salib, sampai sekarang ini Ustadz Abdul Somad ya mengeraskan hati dan tidak meminta maaf. Ketika MUI memanggil Ustadz Abdul Somad, apa yang dia sampaikan? Bukan minta maaf, malah ia bicara, saya bicara di dalam ruang tertutup, dan video itu 4 tahun yang lalu, dan bukan di depan umum. Saya menjawab pertanyaan jemaat atau umat, apakah saya minta maaf? Nah, ini ciri-ciri atau perbedaan kita dengan mereka, ya. Mereka tidak menyadari kesalahan mereka, malah mengeraskan hati, padahal jelas-jelas mereka menista, melecehkan simbol iman kekristenan, ya. Salib itu ada jin kafir. Jin kafir itu memanggil haleluya. Tapi sampai saat ini Ustadz Abdul Somad tidak meminta maaf, ya. Oleh sebab itu, meminta maaf dan berjanji tidak akan keluar lagi pagar orang lain, maka selesailah perkara. Dan Pak Gilbert sudah melakukannya. Kiranya
Pendeta Pak Gilbert Lumindong terus memberitakan Injil yaitu Yesus Kristus di dalam khotbah-khotbah beliau. Bagaimana tanggapan dan ide saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman jangan menghujat. Berkomentarlah komentar yang benar, yang mengedukasi, yang bermanfaat. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk menjelek-jelekan, untuk merendahkan, dan untuk melecehkan. Tapi Yesus mengatakan dan mengajarkan kita, kiranya mulut ini kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apabila orang lain mendengar perkataan kita, mereka beroleh kasih karunia. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.